Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tensis Master. So today I'm introducing you to the kinds of words in English. Disebutnya parts of speech. Jadi jenis kata dalam bahasa Inggris. Ada 4 major ya yang paling penting ketika membuat sebuah kalimat. Pertama noun, verb, adjective, dan adverb. Tapi hari ini aku akan mengungkapkan beberapa jenis kata yang aku pikir perlu kalian kenali dalam bahasa Inggris, dan aku akan menggunakan buku untuk anak-anak ini lucu banget bukunya ya. Bukunya The Amazing Pop-Up Grammar Book. Nah ini ya lucu banget. Nah yang pertama dia ngejelasin tentang nouns ya. Apa sih kata benda? Kata benda, nouns are naming words. They tell you what everything is called. Names that start with capital letters are proper nouns. For example, Ben is a proper noun. So are Mina and New York. Your name is a proper noun. Jadi istilahnya itu sebenarnya kalau kita menyebut sesuatu, nah itulah kata benda. Jadi misalnya kita bilang Taming kucingku tadi, itu kata benda. Atau misalnya kita menyebut itu pintu adalah kata benda. Atau nama ini juga nama saya, misalnya Tina Turner misalnya kayak gitu, itu juga nama adalah kata benda. Jadi ketika kita memberi nama pada sebuah benda, itulah adalah kata benda kayak gitu. Contoh di sini ya seru banget ya, ini bukunya bisa dibuka. A story, a door, terus ada ini pohon, ada jalan gitu ya. Ini rame banget nih. Ini bukunya seru banget. Ada beruang gitu ya. Ini keren nih. Nah, ini ada cerita. Jadi dia bercerita terus anak-anak bisa pegang buku. Ya, biasanya aku pakai buku ini kalau aku ngajar anak-anak sih. Nah, jadi nomor 1 kita harus tahu dulu benda, kata benda, nouns ya. Guys, nouns. Jadi nouns itu adalah penamaan benda-benda. Jadi misalnya kita menemukan gambar-gambar ini, kita sebut ini bendanya apa? Oh, book. Terus misalnya apa? Stars. Misalnya kayak gitu ya. Sebutin owl, burung hantu. Atau misalnya a cat, a bear, a house, a road, a boy, misalnya kayak gitu. Nah itu semua adalah kata-kata benda. Nah yang kedua kita akan masuk ke tentang verbs. Siapa yang udah tahu verbs? Verbs adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu apa sih? Dia bilang, "Hi, I'm Vera, verb. Don't stop, keep moving." Verbs are action words. Jadi dia adalah kata-kata yang menggambarkan sebuah action atau aksi gitu, gerakan. Terus verbs change according to when something happens. Look at the sandcastle builders. Jadi verbs dalam bahasa Inggris itu berubah-berubah bentuknya sesuai dengan kapan kejadiannya. Terus verbs are always busy. Jadi kata kerja selalu sibuk ya. Misalnya di sini dia menggunakan wheels. Nah ini ya. Jadi kalau ada yang swim, kita putar yang swim. Terus swim. Nah terus ini apa? Smiling. Nah jadi verbs adalah sesuatu yang bergerak, makanya verbs are always busy. Jadi kata kerja selalu sibuk gitu ya. Nah di sini ada verbsnya, bolanya dilempar, ini bisa gerak gitu ya, bisa gerak-gerak ini ya. Tring. Nah ini senang banget nih. Nah anak-anak tring. Nah ini jadi verbs itu selalu mengandung action, mengandung gerakan ya, dan selalu menggambarkan sebuah aktivitas. Itulah kata kerja. Jadi contohnya smile, terus ada juga ya swim, snorkel, dive, terus misalnya shout, teach, drive, apapun gitu ya yang melakukan pergerakan. Dan bisa juga sebuah proses yang tidak terlihat, misalnya berpikir juga sebuah activity gitu, sebuah aktivitas. Jadi tidak selalu yang bisa terlihat mata kata kerja itu ya. Jadi bisa juga yang abstrak. Yang penting dia mengandung sebuah kegiatan. Sekarang lanjut ke yang seru berikutnya adalah adjectives ya guys. Adjectives, apa sih adjectives? Coba kita baca. Hello, I'm an adjective and I describe things. Jadi fungsinya adjektif adalah menggambarkan things
things, benda-benda. Jadi si adjective ini adalah kata-kata yang memberi informasi kepada sebuah benda. Jadi benda, misalnya rumah itu warnanya putih, besar, bagus, mewah, terus misalnya rapih. Atau orang itu pinter, baik, cantik. Nah, misalnya orang yang menarik. Nah, itu semua adalah kata sifat. Nah, kata sifat di sini ini ya. Ini ada misalnya di sini dibilang red. Kita ganti lagi. Oh, ini jadi multicolor. Di sini ya, lihat multicolor. Kita ganti lagi, kita tarik lagi. Ini bisa ditarik-tarik. Nah, ini jadi apa? Dia bilang red, terus multicolored, terus ada stripe. Ya, ini stripe, garis-garis itu stripe. Terus ada patterned, ini segala ini. Nah, jadi semua yang menggambarkan sesuatu hal itu disebutnya adjective. Contoh permainannya ya di sini. Ini ada curly, ada fat, ada pink. Di sini ada handsome, ada strong, ada tall. Jadi misalnya kita mau gambarin orangnya tuh tinggi, kuat dan cakep. Jadi tall, strong, handsome. Nah, bisa nanti lagi kita mainin lagi di sini. Oh, ternyata di sini ada red. Jadi babinya kebayang nggak punya buntutnya warnanya kayak gini. Atau misalnya si polisi tadi kepalanya jadi gini. Kepalanya jadi apa? Disebutnya green. Nah, ini anak-anak suka main-main kayak gini. Jadi bisa pakai pop up book kayak gini, menarik banget ya. Jadi anak-anak bisa mendapatkan banyak vocabulary dengan cara yang fun. Head, terus ini apa disebutnya happy. Nah, ini semua adalah kata-kata sifat. Jadi intinya kata sifat adalah segala kata yang menggambarkan sebuah benda. Sekarang kita masuk ke adverbs. Nah, adverbs ya, untuk simpelnya adverb sebenarnya menggambarkan sebuah kata kerja karena dia menjelaskan bagaimana sesuatu kegiatan dilakukan. Misalnya saya makan. Gimana cara makannya? Makannya dengan lambat. I eat slowly. Itu yang benar, saya makannya lambat. I eat slowly. Slowly itu adalah adverb yang terbuat dari kata sifat ditambah ly. Biasanya begitu, tapi ada beberapa pengecualian, nanti kita bahas lagi ya. Nah, adverb untuk sederhananya dia menggambarkan kata kerja. Jadi how you do something, for example like this, ya, quickly. Oh, I walk quickly. Oh, jalannya cepet. Gitu ya. Atau misalnya ini dia ngapain sih? Oh, dia melukis beautifully. Gitu. Dia melukis beautifully. Atau misalnya how does bear eat? Bagaimana sih beruang ini makan? How does bear eat? Bagaimana beruang makannya? Lihat tuh, lihat. Di sini apa ditulisnya? Messily. Messily. Jadi dia makan dengan berantakan, ya, seperti itu. Jadi how you do something itu you can use adverb. Jadi adverb is used to describe how you do your actions, gitu. How you do your actions. Tapi adverb sebenarnya banyak sekali jenis adverbs, tapi yang kita pakai dalam bahasan ini adalah adverbs of manner, ya. Tapi adverbs of manner sesungguhnya tidak hanya menggambarkan kata kerja, tapi lengkapnya pelajarannya adalah dia menggambarkan juga selain kata kerja yang utamanya, dia gambarin juga kata sifat dan dia juga menggambarkan adverb. Jadi adverb tambah kata sifat, adverb tambah adverb, atau adverb tambah kata kerja. Gitu. Posisinya juga beda-beda lagi. Gitu. Nanti aku bikin video deh satu khusus buat ngebahas si adverb ini ya, karena rada-rada banyak gitu variasinya. Nah, yang kemudian adalah tentang pronouns. Pronouns adalah kata ganti orang atau kata ganti benda. Jadi misalnya Taming itu kucing aku yang tadi mengganggu-ganggu tadi, itu kita bisa pakai, kalau kita udah tahu dia laki atau perempuan, kita bisa pakai he, atau kalau kucingnya perempuan she.
Tapi umumnya kalau benda yang tidak diketahui jenis kelaminnya kita biasa pakai it kalau dia jumlahnya satu. Kalau banyak dia jumlahnya jadi they. Nah, kalau kita itu atau kami itu kita pakainya we. Kalau kamu you. Nah, you juga bisa dua, bisa kamu satu orang, bisa kalian. Nah, you juga sama gitu. Kayak yang paling umum adalah I kan. I juga pronoun, I love you, you juga pronoun. Jadi pronoun itu banyak jenisnya. Ada yang posisinya sebagai subjek, I, they, we, you, he, she, it. Ada juga posisinya objek gitu loh. Ada yang posisinya disebutnya possessive adjective. Nanti ya aku akan jelasin lebih lanjut. Tapi umumnya sih pronouns adalah kata ganti benda ya. Ini pronounsnya seperti itu. Nah, kemudian kita belajar ini seru banget nih bukunya nih. Nah, ini belajar tentang prepositions dulu. Preposition itu apa sih? Preposition itu kata yang berhubungan dengan kata depan atau kata lokasi ya. Jadi misalnya ini ada doginya. Nah, doginya bisa over the bridge. Nah, atau misalnya dia misalnya di sini around the tree. Jadi preposisi itu seperti misalnya in, on gitu ya. Terus misal under, bisa around, bisa over gitu. Nah, itu preposisi. Nah, yang berikutnya adalah conjunction ya. Conjunction itu apa sih? Seperti kata-kata hubung. Jadi misalnya if all these things are connected with conjunctions, they will make a smell. Pull the tabs. Nah, ini ya, dia bilang conjunction apa aja? Misalnya and, ya. Terus misalnya di sini apa lagi? Misalnya ada but, bisa or, ya. Jadi itu kata-kata yang menghubungkan. Dan atau, tetapi. Ini contoh-contohnya aja ya, ini contoh-contoh aja. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Bentuk plural. Plural dalam bahasa Inggris ada yang regular yang ditambahin s aja atau is, tapi ada juga yang berbentuk tidak beraturan. Contoh yang tidak berbentuk beraturan misalnya seperti tooth jadi teeth, foot kaki jadi feet, ya, woman satu, kalau banyak jadi women gitu. Nah, banyaklah ya contoh-contohnya. Tulisannya juga ada yang berbeda, misalnya kayak knife jadi knives, jadi V gitu kan. Nah, itu nanti kita ini lagi. Nah, sekarang ke possessive. Possessive pronouns, jadi kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan itu misalnya kita ngomongin itu punya siapa benda itu. Pena itu punya siapa? Kucing itu tadi siapa yang punya ya? Kucingnya suka cari perhatian Tamin itu. Nah, jadi misalnya kita menggunakan kata misalnya my cat, your cat, their cat, gitu. His cat, her cat, gitu. Bisa juga it's juga bisa. Jadi its tail, ya di ekornya, gitu ya. Nah, itu disebutnya possessive adjective. Jadi diikuti oleh kata benda lagi kalau possessive adjective. Beda dengan possessive pronouns yang itu ya, yang satunya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke punctuation. Punctuation itu apa sih? Punctuation itu ini nih. Nah, punctuation itu apa? Tanda baca. Jadi misalnya kita harus pakai huruf besar untuk di awal kalimat, terus ada question mark, ada exclamation mark, terus ada colon, ada semicolon, ada brackets, dan kayak gitu. Kita punctuation ya disebutnya. Full stop, koma, apostrophe. Nah, itu masuk ke punctuation semua nih. Nah, ini ada nih banyak banget tuh. Ada huruf besar, ada huruf kecil, capital letters ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nggak selesai lah gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk perkenalan ke anak kecil. Tapi ini nanti aku akan bahas satu persatu secara lebih detail lagi gitu ya guys. Tapi mungkin menyusul gitu. Nah, jadi yang penting tahu dulu bahwa dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis kata yang berbeda-beda. Tapi yang paling kalian harus kuasain banget adalah 4 majornya, yaitu kata benda,
kata kerja, kata keterangan, dan kata sifat. Kenapa? Karena 4 inilah yang paling membentuk struktur sebuah kalimat, terutama si kata benda dan kata kerja ya. Ini penting banget karena subjek predikat itu sebenarnya terdiri dari noun and verbs, cuma noun verb, kata benda, kata kerja, kata benda, kata kerja. Makanya harus jago banget tuh mainnya di situ. Oke guys, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat ya, dan teruslah belajar, keep on learning ya. Salam Texas Master. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa remember to subscribe, likes, and comment. Please support me. Thanks everybody. Bye.